Ansor TV, media tarbiyah Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan tentang rukun iman yang keempat, ya, dari beriman kepada para nabi dan rasul. Pada pertemuan yang lalu, ikhwah fillah yang Allah muliakan, kita membahas tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak memilih para nabi dan rasul, melainkan Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat yang tinggi, ya, yang dimiliki oleh mereka. Jadi Allah memilih dari kalangan manusia yang Allah angkat menjadi para nabi dan rasul, tentunya memiliki sifat-sifat yang tinggi. Dan pada kesempatan yang mulia ini kita akan bahas insyaallah ta'ala tentang keistimewaan yang dimiliki oleh para nabi dan rasul yang tidak dimiliki oleh selain mereka. Kita langsung bahas saja. Yang pertama adalah wahyu. Ya, yang pertama adalah wahyu. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kepada para nabi dan rasulnya dengan wahyu, ya. Di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-110 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya." Katakanlah, sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian. Yuha ilayya, yang diberi wahyu kepada aku. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk mengatakan kepada manusia bahwa beliau adalah manusia biasa, tetapi beliau diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu, ya. Kemudian dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-7 Allah berfirman, "Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim." Dan tidaklah kami mengutus para rasul sebelum engkau, melainkan mereka adalah rijal, laki-laki yang kami wahyukan kepada mereka. Inilah, ya, dua dalil yang mewakili dan memberikan keterangan pada kita bahwa para nabi dan rasul memiliki keistimewaan, ya. Keistimewaan adalah wahyu, ya. Dan ana juga sudah bahas, ya, dalil yang lain seperti surat Asy-Syura ayat yang ke-51 juga membahas masalah itu. Ini sifat atau keistimewaan yang pertama. Keistimewaan yang kedua adalah para nabi dan rasul matanya tidur, ya, tetapi hati mereka tidak tidur. Dalilnya adalah sebuah hadis yang sahih, ya, dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat dan ada dalam Sahih Al-Jami' nomor 2287. Rasulullah SAW bersabda, "Inna ma'syaral anbiya," sesungguhnya kami para nabi, "tanamu a'yununa wa la tanamu qulubuna." Mata kami tidur tapi hati kami tidak tidur. Ini keistimewaan yang luar biasa, ya. Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ya, "Tanamu aynaya wa la yanamu qalbi." Ya. Dua mataku tertidur tapi hatiku tidak tidur. Juga dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasul pernah berkata sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, sesungguhnya dua mataku tidur." Ya, dua mataku tidur. "Wala yanamu qalbi," dan hatiku tidak tidur. Ini keistimewaan yang kedua yang dimiliki oleh para nabi dan rasul, dan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang ketiga, di antara keistimewaan Nabi dan Rasul adalah annal arda la ta'kulu ajsadal anbiya'i war rusul. Bahwa bumi, tanah itu tidak memakan jasadnya para nabi dan rasul. Ya. Ini merupakan ikramullah li anbiya'ihi wa rusulih. Merupakan pemuliaan Allah Subhanahu wa taala terhadap para nabi dan rasulnya, di mana Allah memuliakan mereka dengan keistimewaan ini, yakni tanah atau bumi tidak memakan jasad mereka. Walaupun waktunya sangat lama, ya, tetapi jasad mereka tidak akan rusak di dalam bumi ini, ya, terjaga. Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, dalam sebuah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah dan yang lainnya dalam Sahihah di silsilah al-ahadits as-sahihah karya Syekh Albani rahimahullah di hadis ke 1527. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ta'ala harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bumi, ya, memakan atau merusak jasadnya para nabi. Ini keistimewaan yang ketiga. Keistimewaan yang keempat, al-anbiya'u war rusul ahya'un fi kuburihim. Para nabi dan rasul hidup di kubur mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Abu Ya'la, ya, dan ada di Sahihah silsilah al-hadits as-sahihah nomor 621, al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim yusallun. Para nabi itu mereka hidup dalam kubur mereka, mereka sholat. Nah, ini para nabi, ya, hidup di kubur-kubur mereka dan mereka sholat, ya. Kemudian juga ada di hadis Muslim, ya, nomor 172, di mana dalam kisah Isra Mi'raj Rasul sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan para nabi, di mana Musa alaihi salam berdiri, dia sholat, ya, beliau sholat, kemudian Isa bin Maryam juga sholat, ya, dan Ibrahim alaihi salam juga sholat. Allah tampakkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, ya, jadi keistimewaan para nabi dan rasul adalah al-anbiya'u war rusulu yudfanuna fil makani alladhi yamutuna fih. Para nabi dan rasul mereka dikuburkan atau dimakamkan di tempat mereka meninggal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan ada dalam Sahih Al-Jami' nomor 5201, lam yukbar nabiyyun illa haitsu yamut. Seorang nabi tidaklah dimakamkan kecuali di mana dia meninggal. Jadi di tempat nabi tersebut meninggal maka dimakamkan di tempat itu pula, ya. Walidzalika lamma mata sallallahu alaihi wasallam dufina fi ghurfati Aisyah radhiyallahu anha li'annahu mata fiha. Oleh karena itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dimakamkan di kamarnya Aisyah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di kamar beliau radhiyallahu anha. Fa huwa lam yudfan fi masjidi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dimakamkan di masjidnya. Walam yubnal masjidu ala qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama yadhunnu ba'du al-jahlatil mubtadi'ah. Dan tidak dibangun di atas kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah masjid, ya, sebagaimana disangka oleh sebagian orang yang jahil dan disangka oleh ahlul bid'ah. Kemudian sifat keistimewaan yang keenam adalah al-anbiya'u war-rusulu idza maridu khuyru bainad dunya wal akhirah. Para nabi dan rasul apabila sakit mereka dipilih, ya, disuruh memilih antara dunia dan akhirat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul
ma min nabiyyin yamrudu illa khuyyira baina ad-dunya wal akhirah. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang nabi yang sakit melainkan diberikan pilihan antara dunia dan akhirat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda bahwa tidaklah seorang nabi ketika sakit melainkan diberikan pilihan. Ya, apakah mau tetap hidup ya atau akhirat ya. Nah, dan bisa antum juga lihat tentang kisah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim. Ya, di hadis Bukhari nomor ke 4586. Ya. Sifat atau keistimewaan berikutnya adalah al-ismah. Para nabi dan rasul itu maksum. Ya. Ismah dalam bahasa artinya al-man'. Al-man' itu mencegah atau tercegah ya. Misalkan ada orang Arab berkata asamtuhu 'anit ta'am. Berarti saya menghalanginya, saya mencegahnya dari makanan. Dari memakan makanan ya. Wa asamtuhu 'anil kadhib. Maka berarti artinya saya mencegahnya dari berbuat bohong atau berbuat dusta. Ya, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Hud ayat 43. Ya, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Ini perkataan anak durhaka, ya, anaknya Nabi Nuh yang durhaka kepada Nabi Nuh alaihi salam. Di mana Nabi Nuh alaihi salam ya begitu sayang kepada anaknya untuk naik perahu ya karena banjir yang begitu sangat dahsyat ya. Anaknya durhaka, anaknya membangkang ya, anaknya mengira bisa selamat ya. Anaknya berkata qala sa'awi ila jabal, saya akan naik ke gunung, ya'simuni minal ma'. Artinya yang bisa menolongku, yang bisa mencegahku, yang bisa menghalangiku dari air. Kalimat ya'simuni ya maknanya menghalangi, mencegah ya. Jadi ismah dari kata asama ya'simu, asama ya'simu ya. Jadi digunakan di Al-Quran ya'simuni minal ma'. Anaknya Nabi Nuh berkata qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya akan naik ke gunung yang bisa menghalangiku ya, bisa supaya enggak tenggelam, maksudnya begitu ya. Nah, juga kalimat ini digunakan dalam hadis Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Bukhari nomor 25 dan Muslim ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah ya, sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah, wa yuqimus shalah, dan mereka menegakkan salat, wa yu'tuz zakah, kemudian menunaikan zakat, fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam ya. Jadi apabila mereka melakukan hal itu, usimu minni, mereka menghalangi diri mereka dariku ya, asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Jadi halal haram darah mereka dan harta mereka kecuali dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka menurut atau di atas tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini secara bahasa ya makna ismah. Adapun secara atau menurut syariat ya, dikatakan oleh ulama fal ismatu
sifatun thabitatun wa khasatun bil anbiya'i war rusuli la yusyarikuhum fiha ahadun. Ya. Isma itu adalah merupakan sifat yang thabitah, yang tetap, khusus untuk para nabi dan rasul, yang tidak dimiliki oleh siapapun dari kalangan manusia biasa, ya. Jadi isma itu sifat yang khusus yang Allah berikan untuk para nabi dan rasulnya alaihim assalatu wassalam. Fattafaqatil ummatu ala anna ar-rusula ma'sumuna fi tahammulir risalati fala yansawna syai'an mimma awhahu Allah ilaihim illa syai'an qad nusikh wa qad takaffala Allah li rasulih sallallahu alaihi wasallam bi an yuqri'ahu fala yansa syai'an mimma awhahu ilaih illa syai'an arada Allah an yunsiyahu iyyah sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Umat telah sepakat bahwa para rasul itu maksumun, mereka maksum dalam mengemban risalah. Mereka tidak lupa sedikit pun dari apa yang Allah wahyukan kepada mereka, kecuali sesuatu yang memang dinasakh, dimansukh. Allah telah menjamin bagi Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan Quran, ya, membacakan Quran kepadanya, dan Nabi tidak lupa sedikit pun dari apa yang Allah wahyukan kepada beliau, kecuali sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk lupa, ya. Sanuqri'uka fala tansa, kami akan bacakan kepada engkau dan engkau tidak akan lupa, dan engkau tidak lupa illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Kemudian wa takaffala subhanahu wa ta'ala bi an yajma'a wahyahu fi sadrih, dan Allah menjamin, ya, menghimpun wahyunya di dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ayatnya sudah kita bahas, surat Al-Qiyamah, ya, ayat ke-16, 17 dan 18. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Lihat syahidnya, inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah, ya. Wal anbiya'u war rusulu ma'sumuna kadzalika fit tabligh. Para nabi dan rasul mereka maksumun, mereka maksum, ya, maksum demikian pula dari sisi tabligh, dari menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu, ya. Fahum la yaktumuna syai'an mimma awhahu Allah ilaihim, mereka sama sekali tidak menyembunyikan sesuatu yang Allah wahyukan kepada mereka. Karena apa? Karena tentunya menyembunyikan itu merupakan pengkhianatan, dan tidak mungkin, ya, mustahil bagi para nabi dan rasul melakukan hal tersebut, ya. Allah Ta'ala berfirman, ya, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballagta risalatah. Wahai rasul, tabligkan, sampaikan apa yang diturunkan kepada engkau di Rabbmu. Kalau kau tidak melakukannya, berarti kau tidak menyampaikan apa yang tidak menyampaikan risalahnya. Surat Al-Maidah ayat ke-67. Wa illam taf'al fama ballagta risalatah. Walau hadatha syai'un minal kitman aw at-taghyiri lima awhahu Allah fa inna iqaballahi yahillu bidzalika al-katimil mughayyiri bila syak, ya. Seandainya ada, ya, disembunyikan atau dirubah dari apa yang Allah wahyukan kepadanya, maka pasti Allah, iqab Allah, ya, sanksi Allah, azab Allah pasti terjadi kepada yang menyembunyikan atau yang merubah-rubahnya tanpa ada keraguan. Oleh karena itu Allah berfirman, dan ayatnya sudah kita baca, ya, walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil, ya, kalau misalkan dia mengada-ada sebagian perkataan, la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu watin, saya aku akan pegang dengan tangan kanan, pegang dan dipotong, ya, urat jantungnya itu, ya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa Nabi SAW maksum dalam tabligh adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad SAW tidak berbicara dengan hawa nafsunya, ya.
Yang keluar dari lisan beliau adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Wal anbiya, nah ini penting sekali ya. Wal anbiya'u war rusulu ma'sumuna min kaba'iridz dzunub duna saghiriha. Para nabi dan rasul mereka maksum dari dosa-dosa besar, tapi tidak maksum dari dosa kecil. Ya. Wa hadza huwa qaulu jamaahiril ulama. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Waqad istadalla jamaahirul ulama'i ala dzalika bi adillatin. Dan jumhur ulama telah berdalil tentang hal tersebut dengan beberapa dalil. Ya, di antaranya apa saja kita lihat. Yang pertama, maksiat Adam alaihissalam, beliau memakan buah yang dia memakan buah ya, yang pohonnya itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan darinya. Ya. Kemudian Nuh, yang kedua Nuh alaihissalam ya, berdoa kepada Allah tentang anaknya yang kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala larang Nabi Nuh untuk berdoa demikian ya. Dan Allah kasih tahu bahwa anaknya bukan termasuk keluarganya, karena dia ini dan hal tersebut merupakan amal yang bukan termasuk amal soleh ya. Kemudian Musa alaihissalam arada nusrata insan min syi'atihi ya. Yang ketiga dalilnya Musa Musa ingin menolong seseorang yang dari kelompoknya, dari kaumnya. Kemudian Musa memukul musuhnya dari bangsa Kipti, kemudian meninggal ya. Kemudian yang keempat, Daud ya alaihi assalam tasarru'a fil hukmi qabla al-istima' ila qawlil khasm ats-tsani. Daud itu dia terburu-buru dalam menghukumi sebelum mendengar salah satu dari mendengar musuhnya ya, mendengar lawannya gitu ya. Kemudian yang kelima, wa Yunus alaihi salam kharaja min baini qaumihi qabla an ya'dzana lahu rabbuhu bidzalik. Yunus alaihi salam keluar dari kaumnya sebelum diizinkan oleh Rabb, sebelum diizinkan oleh Rabbnya, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hal itu. Nah, ini dalil-dalil yang bisa disebutkan atau yang disebutkan oleh para ulama tentang bahwa para nabi itu maksum, terjaga dari dosa besar ya, bukan dosa kecil. Baik. Wa mimma sabaqa naru anna hadhihi dzunub waqa'at min al-anbiya bi hukmin annahum bashar. Jadi dosa-dosa yang tadi yang terjadi pada para nabi ya, dari sisi manusiawinya, dari sisi kemanusiawinya ya. Yaqa'u minhum man yaqa'u minal bashar. Terjadi seperti apa yang terjadi pada manusia tentunya. Wa waqa'at minhum imma nisyanan aw ijtihadan aw khata'an. Ya, terjadi bisa karena lupa atau karena ijtihad ya, atau karena kesalahan ya. Tetapi yang perlu kita ingat, al-anbiya la yusiruna ala dzam. Para nabi tidak terus melakukan dosa. Wala yuakhiruna at-taubah, tidak mengakhirkan taubat. Wallahu asamahum min dzalik. Allah menjaga mereka dari hal itu. Beda dengan manusia ya. Nah, itu manusia biasa. Wa hum ba'da taubati akmal minhum qablaha. Fa'alaina an nata'assa bihim fi sur'ati taubati wa ruju'i ila Allah taala. Tentunya setelah taubat maka lebih baik ya dari sebelumnya. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk mengambil uswah, contoh ya, mencontoh mereka dalam hal ini, yakni cepatnya bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahadha Adam alaihi assalam wa zawjatuhu Hawa indama akala min asy-syajarati badara bit-taubati wal istighfar. Adam alaihi salam dan istrinya Hawa ya, ketika memakan
syajarah, pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimakan, segera bertobat dan beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman tentangnya dalam surat Al-A'raf ya, ayat yang ke-23. Allah berfirman tentang perkataan Nabi Adam dan Ibu Hawa. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, mereka berdua berkata, wahai Rabb kami menzalimi diri kami, apabila engkau tidak mengampuni dosa kami dan menyayangi, mengasihi kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Jadi cepat bertobat dan Allah terima taubat mereka. Ya, kemudian Nuh, ya, perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala ya berbicara, ya, menegur Nabi Nuh tentang anaknya, ya. Allah berfirman sebagaimana dalam surat Hud ayat yang ke 46 ya, antum bisa baca sampai 47. Allah berfirman, ya Nuh, wahai Nuh, innahu laysa min ahlik, sesungguhnya anakmu itu yang durhaka bukan termasuk keluargamu. Innahu amalun ghairu salih, itu merupakan amal yang tidak saleh, tidak baik, ya. Nah, di sini ada beberapa penafsiran yang harus kita kembalikan ke tafsirnya, ya. Kemudian kita lanjutkan, fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Jangan kau meminta kepadaku sesuatu yang tidak kau miliki ilmu tentangnya. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Sesungguhnya aku menasihati engkau jangan sampai engkau termasuk orang yang bodoh. Kemudian Nabi Nuh beristighfar, minta ampun kepada Rabbnya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Nuh berkata, Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Wahai Rabbku, aku berlindung kepada engkau dari meminta sesuatu yang aku tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Seandainya engkau tidak mengampuniku dan menyayangiku, niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Kemudian contoh yang lain, ya, Musa, ya, yang memukul Kipti kemudian meninggal, segera bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, minta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-16, Musa berkata, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah. Nabi Musa berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku. Faghfirli, ampunilah aku. Faghfaralah, kemudian Allah mengampuninya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Contoh yang lain, Nabi Dawud, bisa dibaca di surat ayat 24 sampai 25, ya. Contoh yang lain, Nabi Yunus alaihissalam, ya, sampai dimakan oleh ikan yang besar sekali di dasar laut, ya, ikan hut, ikan ya. Kemudian segera bertobat, ya, bertobat dan minta ampun. Allah abadikan di surat Al-Anbiya ayat 87 sampai 88, ya. Wa dhannuni idz dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdiru alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanallah. Jadi yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam, ya, Nabi Yunus, ya, di dalam kegelapan itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menyuruh Allah Subhanahu wa taala berdoa, maksudnya doanya dan istighfarnya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ini istighfar. Sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Jadi dari sini kita mengetahui para rasul dan nabi, para nabi dan rasul adalah manusia biasa, ya, tetapi mereka maksum dalam mengambil risalah dan dalam menyampaikan risalah, ya. Fahum la yansawna syai'an min al-wahyi.
Mereka tidak lupa sedikit pun dari wahyu yang Allah wahyukan kepada mereka. Wala yanqusuna minhu syai'a, dan sama sekali tidak mengurangi wahyu, ya. Wa bidzalika yasilul wahyu alladzi anzalahu Allah ila an-nas alladzina ursilu ilaihim kamilan wafiyah kama aradahu Allah jalla wa ala. Oleh karena itu, wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada nabi, ya, itu sampai kepada manusia yang Allah Subhanahu wa taala utus mereka, itu sampai sempurna, ya, tidak berkurang sama sekali sebagaimana Allah Subhanahu wa taala inginkan. Wa hadhil isma la tulazimuhum fi kulli umurihim. Tapi isma ini, ya, tidak melazimi mereka dalam semua perkara mereka, ya. Faqad taqa'u minhum al-mukhalafatus saghirah bi hukmi bashariyatihim. Terkadang ada mukhalafah, tapi mukhalafahnya saghirah, kecil, ya, dari sisi hukum manusiawi, ya, bahwa mereka itu manusia biasa, ya. Walakinna rahmatallahi tatadarakuhum fayunabbihuhum Allahu ila khataihim wa yuwaffiquhum litaubati wal aubati ilaih. Akan tetapi rahmat Allah Subhanahu wa taala menyusul mereka, meliputi mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala mentanbih, ya, memberikan teguran pada mereka tentang kesalahan mereka, ya, dan Allah memberikan taufik kepada mereka untuk bertobat, segala bertobat dan kembali kepadanya, ya. Thumma innal ismata khasatun bil anbiya'i war rusul. Kemudian isma ini khusus bagi para nabi dan rasul. La yusyarikuhum fiha ahadun ayyan kana. Tidak ada satupun yang memiliki ismah selain dari nabi dan rasul, ya, siapapun dia. Wa man idda'al ismata fi ghairil anbiya'i war rusuli fa huwa dhalun mudil. Barang siapa yang mengklaim ada ismah pada selain nabi dan rasul, maka dia sesat dan menyesatkan, ya. Kama thaliman ya'taqidu min asy-syi'ati al-ismata fi a'immatihim. Seperti i'tiqadnya Syiah. Syiah meyakini bahwa imam mereka itu maksum. Imam mereka maksum. Tentu ini keyakinan yang sesat, ya, menyimpang. Karena tidak ada yang maksum kecuali para nabi dan rasul alaihim assalam. Wa kama thaliman ya'taqidu min as-sufiyyati al-isma fi awliyaihim. Al-ismata fi awliyaihim. Dan sebagaimana yang diyakini oleh kaum sufi, ya, tentang maksumnya wali-wali mereka, ya. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh para nabi dan rasul yang tidak dimiliki oleh selain para nabi dan rasul. Di antaranya adalah kemaksuman, ya. Selain para nabi dan rasul tidak ada yang maksum. Ini keyakinan dari keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Jadi kita manusia tidak ada yang maksum, ya. Syekh, wali, ya, bahkan sahabat, orang yang terbaik setelah para nabi dan rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, ya, tidak maksum, tidak maksum. Jadi yang maksum hanya para nabi dan rasul alaihim assalatu wassalam. Ikhwati fillah, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, kami bacakan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai ilmu buat kita, ya, keyakinan buat kita untuk mengetahui keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh para nabi dan rasul yang tidak dimiliki oleh selain nabi dan rasul, agar kita tidak tersesat, agar keyakinan kita lurus. Oleh karena itu, teruslah, ya, kita belajar din dari sumbernya Al-Quran dan Sunnah, dan belajar dari ulama yang berakidah dengan akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Ini saja barangkali yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ansor TV, media tarbiyah Islam.